Enggak, kalau gue kurang fun sama Jadi ada namanya. Kalau audio di Spotify kita bisa dapat Banyak. Benar, Betul. setuju. Tapi ketika kan gini, pembuktiannya adalah ketika kamu bikin musik, bagaimana yang ada di Spotify-mu, di YouTube-mu itu nggak jauh dengan ketika kamu live. Setuju. Halo Mudis, selamat datang di Sela Kerja bersama saya Arif Binok di sini. Dan saya Cak Boker. Dan pastinya di studio tercinta kita, Mundini Studio. Woo! Let's go. Dan kebetulan kita kedatangan tamu dari jauh, Pak. Wih. Please the neck, everybody. Mungkin seru. boleh diperkenalkan Boleh. diri dulu secara go. singkat. Halo teman-teman Mundini, kami Bless the Nights. Ada saya Mr. Fritz Faraday di gitar. Saya Dika Dongeng di vokal Scream Growl. Dan saya Kia Skullfire di vokal clean. Saya Broto di bass. saya siapa? Saya Kevin di drummer. Oke. Itu Mas Broto berarti tembal lah. Broto. Broto. Yang Oke. ayam berutu. Iya, itu ayam, itu buat ayam. Dan kebetulan tadi teman-teman listener juga udah live session. Oh iya, udah live session di Iya, studio betul, bawah tadi ya. studio bawah, Oke. betul. Jadi kita itu. Nah, aku pengen tahu sih, ada agenda apa Bless the Neck mau jalan-jalan ke Surabaya? Nah, ini. Agenda yang sebenarnya apa agenda yang gimana nih? Iya. Jadi memang Agenda terselubung. kemarin tanggal 21 April kami baru aja launching satu single baru judulnya Il oke. Grinta. Ya. Dan memang ini bagian dari apa ya, roadshow kami lah mempromosikan Il Grinta itu sebelum nantinya ada album di bulan September. September Betul. akan ada full album atau mini album? Full album. Wih, LP, album. Ya. Oke. Berarti prosesnya sekarang itu lagi promosi. Lagi promosi. Menjelang album. Iya. Betul. Dan ini juga tour kami pertama kali. Bless the Night sering banget tour. Ya. Kemarin juga kita kan ketemu ya. Ya, Kayaknya di di Surabaya. akhir tahun ya. Mm-mm. Di Metal Wars kalau nggak Ya salah. di Metal Kita ketemu. Wars. Nah untuk pertama kalinya dalam sejarah ini. Betul. ya, formasi ini lengkap nih. Wih. Oh berarti di Metal Wars Nice. kemarin bukannya Enggak, ini juga nih? Bukan. Dan bahkan di Oh. tour-tour kita aja jarang yang barengan sama mereka berdua ini. Oh. Makanya berarti inti di khusus depan. di tour ini. Iya makanya formasi lengkap personel ya? inti di depan. Iya. Yang kaleng-kaleng di belakang. Mas Broto berarti Ini berarti Mas Broto ya. Personil honorer ini ya. Iya honorer. Seneng nyebut Mas Broto. Keren, Yang keren. Broto baru aja pulang dari Australia kemarin dia Oke. berlayar. Oh iya. Kalau ini sih ya gimana ya. Tiap hari kerja nepokin bulu Iya. Pelatih padel dia nih. Ya pelatih Jadi- iya. Jadi mengajak mereka berdua itu agak-agak sulit gitu. agak sulit ya. Tapi kebetulan Iya, karena waktunya dan juga apa namanya eventnya pas, makanya kita jalan bareng-bareng. Dan ya kemarin kita di Mentalita Fest kita main masih cukup sore, tapi puji Tuhannya kita dapat circle pit besar kemarin. Wih, mantap. Betul. Berarti kalau Surabaya ini titik ke berapa? Kita cuma weekend tour aja sih mas. Oh, weekend tour ini ya? Weekend tour. Jadi Oh ke- karena sehari-hari ketiga. mungkin teman-teman masih ini ya kerja. Aktivitas ya. Betul. Hmm. Tapi kita di awal tahun kemarin kita Sama bikin yang berarti, namanya weekdays tour malah. Weekdays. Kebalikannya. Kebalikan. Jadi Senin sampai Jumat kita tour, hari Sabtu Minggunya Libur. Libur. enggak ini. Terus itu gimana? Pekerjaannya gimana teman-teman? Waktu weekdays tour itu? Pak korporat bro, Nggak, Pak korporat. ada yang beberapa ditinggal, ada yang beberapa tuh tetap kerja dan pulang kerjanya langsung berangkat buat Iya. Wih, Gila. Tapi turnya tuh di dalam kota. Di dalam Dalam kota. kota. 5 titik di Jakarta waktu itu. Wih. Oh, masih tapi aman. tapi kan Aman. Jakarta Oh ya. jangan bilang masih aman Oh, mas. kita Jakarta. nggak tahu kita Jakarta gimana bro. Dibanding weekend tour ini Iya, itu betul. jauh lebih capek. Kayaknya Karena kita dua harus tiga kali kerja. lipat ya. Iya Kok karena bisa? kita harus Padahal kerja. kan masih di Jakarta. Oh kerja. Saya kerja sampai sore langsung lanjut ngeband Oh, lagi. iya, betul. Terus tidur cuman bentar, pagi kerja lagi. Paginya kerja lagi. Iya, 5 Oke, hari. Itu 5 hari Makanya tapi berturut-turut. fun kan. Enggak. Anjing lah. Kan hobi bro. Pantesan jarang ikut. Oh dia Dia main 2 band pantesan jarang soalnya. ikut band dia. Enggak, kalau gue kurang fun sama Lagi dikit pak. Lagi dikit pak. Lagi dikit. Jadi ada namanya Jangan terlalu anu nih mas.
Ya gitu. Jadi berarti kebetulan di Surabaya ini weekend. Tapi keberapa? Ini hari keberapa? Ini terakhir. Oh ini Ini terakhir. terakhir. Siap. Sebelumnya di yang Panggung terakhir juga buat. Siapa dah, Mas? Berarti yang sampean sakit keras itu bener. Nggak ada. Loh, apa salaman? Jadi dengar soalnya udah teman-teman udah buka akun donasi. Iya betul. Bisa.com. Itu kan Kanker lubang hidung ini Mas. Nggak ujung bilang, jangan. Astagfirullahaladzim. Jangan. pantesan tadi waktu live session itu agak Iya. Kembang kempis ya teriak ya. Ini udah mulai bau mayat. Udah lah, saya pamit. tapi ngomongin soal tour nih Mas. Ini kan turnya kan jauh-jauh nih kalau saya lihat. Nah, Ya. pertimbangannya apa memilih kota-kota tersebut? Apakah dari Spotify itu ada statistiknya pendengar-pendengar yang paling banyak di mana, lalu kalian mengikuti itu atau gimana Mas? Sebenarnya sih nggak sejauh itu ya. Yang paling penting adalah satu, Blast the Nuts sih tahun ini kita lagi mau ningkatin levelnya kami Mas. Jadi tidak hanya sekedar gigs tapi festival. Itu yang lagi kita kejar gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk band Jakarta itu ada satu tren yang agak kebalik. Jadi Apa kalau tuh? misalkan kita main di Jakarta terus justru agak susah untuk naik. Oh. Jadi kita harus other way around. Kita ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur atau mungkin ke daerah lainnya. Nah, baru nanti di Jakarta akan lihat, wih, bandnya tour ya gitu. Oh, jadi gitu. portofolio. Jadi kebalik akhirnya. ya portofolio ya seperti itu. Oh, di Karena di dulu- Jakarta gitu. Iya, dulu Blast the Nights tahun 2016 sampai 2018 juga sebelum formasi ini juga begitu gitu. Jadi kita tour dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, ke Bali, terus Southeast Asia Tour. Nah, balik dari Southeast Asia Tour itu justru malah kita dapat banyak sekali gigs. Oh, Nah, berarti cuma itu formula bandnya yang dablek works aja gitu waktu ya? itu malah bubar gitu loh. Wadah. Itu dia. Oh iya dengar-dengar Capek sempat mungkin. ini ya, sempat Ya, vakum, habis Ya. itu ini baru Balik comeback lagi, lagi dengan yes. formasi yang sekarang. Betul, betul. Oke. Tapi kalau untuk proses produksinya dari Blast the Night itu kan teman-teman Mundis ini kan kita nyebutnya Mundis ya. Ya. Teman Mundis ini pengen tahu Blast the Night itu proses produksinya itu gimana, dari awalnya vokal dulu atau apa gitu, boleh dijelasin nggak? Pakai AI. Proses pengkaryaan ya Itu berarti ya. lagu saya Enggak. pakai Sembarangan sih tolol. Proses produksi sebetulnya biasanya awalnya kalau si Fris dia suka dapat karakter lead dia dulu Oke. gitu. Dan dari situ baru biasanya kita mulai masukin oke cara nyanyi gini, musik ini aman kok, tenang aja. Nyampe. Aman. Jadi kalau bisa karena memang awal Blast the Nights itu kan sebetulnya gen kan ya, musik progresif. Jadi Ya. memang sebetulnya tuh gregetnya memang bisa dapetnya dari instrumennya dulu. Oh. Habis itu mulai iya, deh iya, kita iya. selain. Oh, Tapi siap. ada juga beberapa lagu yang tiba-tiba dapat referennya ini enak nih kayak cara nyanyi gini, terus baru sama Frit dicari Dicari lick gitarnya. gimana cara gue ngejeninnya gitu. Oh. Jadi iya, nggak iya. ada satu pakem tertentu sih. Mhm. Yang paling penting adalah kita dapat melodi yang enak. Terus misalkan terkadang ada juga yang nggak dimulai dari lagunya tapi dari temanya mungkin. Oke. Oh. Dapat satu tema dikembangin gitu. Contoh ini yang di bajunya dia ya. Merchandise terbaru kami, boleh sambil berdiri Siap, juga ya. berdiri ya. Ya. Ini Ini manekin ini ya. ya. Jadi Ini Cry in tentang the apa Desert, ini? Cry in the Desert ini nominasi AMI Awards tahun 2025 kemarin. Jadi ini ada satu tema tentang apa namanya kekecewaan terhadap orang-orang terdekat. Oke. Itu dulu yang dapetin temanya, terus kemudian 1,5 jam lagunya selesai. Wih, 1,5 jam. Lagu ya, bagian lagu ya. Bagian lagu Kalau ya. aransemen belakang. Baru ntar tinggal development. Iya, kayak gitu. Oh, iya iya iya. Jadi macam-macam nggak ada satu proses Gak ada yang- kesusahan ya. nggak Kalau ada. di bandku masih kesusahannya di vokal pasti. Oh. Di bandku kesusahan di vokal, jadi bener-bener harus apa ya, ibaratnya kayak mupuk gitu loh. Apa sih, Cang? Oh iya iya iya, development vokalnya. Itu Ah, agak susah. Kalau masnya di tadi sini mungkin Mas dengan ini kan mungkin dengan kondisinya yang lagi kanker lubang hidung. Apa ya? Saya ngomongin siapa sih? Kalau dia kebetulan kan tadi kan ya gitu. emang kapasitasnya besar. Jadinya cepet aja sih dia. Iya. Oh iya, kan apalagi dua vokal ya. Iya. Gimana itu, Mas? Ini sih karena lagu ini Pak Fritz ini siapa sih Mas namanya Mas siapa Mas? Sampean Kuncoro. iya. Iya Fritz ini kalau bikin lagu Coro bajunya Jepang. dia bikin lagu Pakai ES sudah. sekalian sama apa namanya ya liriknya, nadanya dia masih masih apa ya masih Referensi, iya, dia referensi. Oh. referensi dan lidah saya kan lidah kampung Melayu ya, lidah Jakarta banget gitu.
sedangkan liriknya full Inggris yang bagus, yang baik gitu. Dia selalu ngedampingin cara Pronunciation. pronunciation-nya, Oke. cara apa segala macam. Artikulasi segala semua. macam. Iya, tapi tetap nafas, nafas, terus apa namanya skill ya tetap dijaga dari gue sendiri gitu. Oh, oke. Itu aja sih sama ya growl scream gitu aja. Dipaduin aja gitu. Untuk Blast the Night sebenarnya kita udah ada rumus sih. Kalau misalkan buat vokal itu karakternya udah ada rumusnya. Oh, udah ada, Udah ada ada pakemnya. pakemnya. Jadi Oke. mau sebenarnya mau siapapun yang ada di screamernya Blast the Night itu kita udah punya rumus. Jadi kayak Blast the Night itu nggak hanya misalkan di satu, kan ada beberapa yang dia full growl aja, atau dia Oke. guttural aja, atau dia scream aja. Kalau di Blast the Night kita punya rumus. Gimana caranya membuat Mas yang kelihatannya kayak tusuk gigi ini tapi jadi kayak monster gitu. Iya. Jadi meskipun ada kanker lubang hidung tadi, Iya. insya Allah Nggak tidak ada, nggak berpengaruh ada, terhadap siapa Udah yang- menjalar Mas sekarang ke sebelah sini. Nggak ada, nggak usah. Iya. Iya. Tapi kalau dari Mas Broto sama Mas siapa Mas Hei, ini juga. Jangan ada temennya ini loh. Iya. Enggak, ini kayaknya nggak cukup, 30 menit nggak cukup nih. Kayaknya panjang nih. Ini saya serak. Ini saya serak coba kalau nggak Iya. Nah, kalau Mas Broto ini kan juga personil lama atau baru join gitu? Kalau saya tuh sebenarnya udah lama banget Udah lama. kenalnya. Kenalnya. Oke. Kenalnya udah lama banget 2010-an awal lah gitu. Cuman emang baru akhirnya ketemu buat join klik gitu buat gabung ke BTK ya baru di tahun ini sih sebenarnya. Jadi saya kenal dia dari masih segini lah, masih cimit gitu kan. Diajak jogging. Jokin. Cuman emang pas tahun ini akhirnya udah beberapa kali kan minta saya bantuin cariin basis. Oke. Pas liat udahlah sini gue ikutan gitu. Akhirnya udah coba ngobrol-ngobrol lagi, temuin ya udah akhirnya jalan. Di Cuman emang lagu terbaru ini Mas Broto juga ikut. di mana? Lagu terbarunya Blast the Night ini Mas Broto juga. Ya jatuhnya masuk ya? Iya Masuk masuk. ya? Kok malah nanya ya gue ya? Soalnya emang Kayak cuek banget, kayak cuek aja. soalnya emang pas join, lalu saya lagi ngomong bang, taruh. Soalnya emang waktu join bahas-bahas, akhirnya yaudah ini bro, coba diombak ulang aja bahasanya. Ya udah, saya berkreasi aja langsung di situ gitu loh. Sombong datang bikin orang keluar ya. sebenarnya Panjang nanti panjang itu panjang loh itu nanti. Siapa itu? sebenarnya kan kita merekrut membuat musik Blast the Night seperti sekarang tuh supaya mudah, Oke. supaya banyak backup yang bisa masuk. Mudah Datang itu dia, dalam artian apa ini? susah lagi udah. Jadi dia jadi susah lagi. Jadi Blast the Night itu kan zaman dulu musiknya itu terkenal monster banget ya. Ya. Mungkin bisa dengerin karya-karya yang dulu Ya. itu benar-benar monster sekali. Sekarang kan kita udah lebih jinak lah dalam tanda kutip gitu. Sekarang jadi monster lagi. Gara-gara ini. Tiba-tiba di tengah jalan dia walking bass. Saya lagi headbang dia totong. Bikin susah emang ya. Tapi Tapi seru ya, kan ini dua vokalis ya. Iya. Maksudnya tidak umum di industri musik khususnya koridor musik metal ya. Itu kan tidak umum. Nah, itu pertimbangannya teman-teman apa nih memakai dua vokalis? Jadi kita memang pasarnya itu biar nggak cuma hanya di dunia nyata ya, tapi dunia gaib juga bisa. Iya. Makanya iya, kita iya, iya. pilih itu dua ya. Makanya merinding saya dulu dari itu Mas. Merinding banget. Nggak, jadi Pantesan tadi ridersnya kan minta sajen, Iya. kembang 7 rupa. sate gagak gitu. Sate gagak. iya, Iya. Merewinding banget. Dia kesian dia. Kadang memang suka telanjang di Loh, Mas, kelihatan dah. Kaget aku kira aku aja yang kelihatan. Mas, kalau sajannya tadi nggak ada nggak kelihatan ini. Oh iya. Itu. Makanya kan tadi lama ritualnya Iya, betul, biar betul. kelihatan. Saya bilang saya keluar. Masih lucu saya lempar lagi. Jadi sebenarnya Mas nggak jadi keluar Mas. Sebenarnya emang awalnya mau satu vokalis aja, tadinya awalnya Cash aja gitu, tapi atas satu dan lain hal kayaknya kalau misalkan kita waktu itu kan posisinya return Mas ya, balik gitu ya. Sebenarnya Cash juga bisa scream cuma memang nggak ahli di situ gitu. Jadi makanya akhirnya kita rekrut satu vokalis lagi dan ternyata ya jadi keunikan buat si Blast the Night gitu. Oh, Karena saya iya, juga iya. kayaknya udah nggak mau pakai dua gitaris lagi ya, jadi satu aja. Nah jadi ya lumayan lah buat
ngisi-ngisi yang kosong lah. Iya. Ya. Memang kesulitannya sih salah satunya gantengin dia sih sebenarnya. Iya. Itu dari tadi aku bingung. Iya kan? Karena kita ini band ganteng-ganteng serigala, Mas. Iya, ini juga Ganteng-ganteng ganteng. serigala. Iya, masuk akal. Mas masuk band saya aja. Nggak, tapi kemarin kalau kita lihat di Metal Wars ya, Iya. dengan 2 vokalis itu cukup bisa apa ya, malah jadi menarik interaksi sama penontonnya. Jadi bisa tektokan gitu loh, seru akhirnya. Menarik. Iya, barusan juga. Nah, bentar lagi tanya ini biar gak nganggur orang ini. Mas Tadi Kevin. megang bas, megang Iya, apa. megang bingung kan dia. Iya, dari tadi tak liatin diem terus dilalerin loh Mas. Iya, diem jibitin dia ininya. Isi ini siapa sih? Saya vokalis saya. Dari tadi Saya dijawab sama vokalis ini ini. di Iya, iya. kamu kasihan. Aku udah mulai nyaman di sini. Untuk Mas Kevin kan juga baru bareng sama Mas Broto juga ya. Itu juga ikut di lagu terbaru ini. Iya. Ngisi juga. Iya. How? Apanya sih? Apa? Apaan sih? Makanya dengerin. Untuk ngisi lagunya Blaze the Night itu susah enggak atau Oh, menyenangkan gampang. Jago. Jago. Masa dia mulu juara sih? Iya, gaya lu kayak Kaisang. Ya kalau saya sih yang penting kerja aja sih. Yang penting sesuai briefingnya Mas Fritz Iya, gitu aja ya. Kerja. Nggak Harusnya ada. dibalik, sama nyuruh orang kerja. Oh iya benar. Ya kan maksudnya. Nah kan biasanya teman-temanku kan biasanya gitu. Tapi Saling- auranya saling emang bantu gitu kerja. ya. Diem di pojok kayak Kalau investor. Iya. Kalau mau dipotong yang sini aja ya. Jangan ya. Iya gitu. Lanjut Mas Kevin. Biasanya Kalau kalau Cino ngasih kerja. kalau kesulitan sih nggak ada ya selain waktu dan Waktu lu jadwal. Ya. habis itu ya apa sih pertanyaannya? Ikut andil dalam album. Oh ya paling bikin drum pasti ya. Lebih ke groove-nya sih. Tapi kalau fill in dan lain-lainnya sih biasanya sih kita komunikasi bareng Ah ya betul. sama si Fritznya juga. Bener Jadi nggak? sebelumnya- udah nyambung. Tapi sebelumnya satu genre semua atau beda-beda? Kan Enggak, biasanya kan enggak. ada. Kalau Beda-beda, gua beda-beda. sebenarnya basicnya lebih ke hard rock gitu sukanya. Oh. Iya. Oke. Jadi Kalau Masnya? Koplo kalau saya koplo lebih ke koplo. Dia itu biasanya pantomim. Gini-gini tak loh dia. Nah itu dia. Jangan dong. Sama Mas Frit nganggur orang itu. Kayak gitu. Nah, ini lagi. Latihan. sebenarnya waktu lagi jalan Iya. keinjek. Dongeng. Ini lagi jurus yang dipakai. Tapi kalau Mas Broto, gendernya juga sama. Gendernya kan ini beda. Maksudnya Mas Broto. Kalau gender tergantung sih Mas. Tergantung kebutuhan. Tergantung mintanya apa ya. Kebutuhan. Aku laki, cuman ya 20.000. 15 bisa 15. 15 nggak bisa. Nggak bisa. Setengah 2 ntar 15 bisa ya. Kalau gender apa gender? Aku jadi Gender. lupa. Genre. Oh genre. Kalau genre mungkin Lihat berangkat. dulu deh Mas, aku lihat pengen genre. Penasaran aku. Kalau genre dulu berangkatnya awalnya mirip-mirip aku sama Fritz. Metalcore. Dari arena progresif. Oh progresif. Oh. Arena progresif sama-sama metal segala macam. Cuman kalau saya lebih agak ngejablay. Oke. Jadi coba ke kanan, ke kiri, ke blues, ke rock segala macam. Di kapal pun aku main jazz jatuhnya. Cuman emang makanya pas tiap balik ke Indo ya udah langsung. Kemarin kebetulan ketahuan toh aku ternyata udah pulang langsung diculik. Ayo ikut main gitu. Masa sembunyi-sembunyi apa pulang nih gua jangan Nggak mau ketahuan Masa gitu temen band aneh banget. Lebih lucu. Iya, Mau bener. dikitain terus jadi bahan terus. Kita toh. Lebih lucu. Nah kan dulu kalau dari kata Mas Fritz kan tadi Blaze the Night itu lagu-lagu sebelumnya kan monster banget ya. Dari metalcore. Terus mau ngerubah ke genre itu banyak polemik nggak sih? Nah, kalau pertimbangannya misalnya apa itu? Pertimbangannya apa? Jadi sebenarnya bukannya metalcore dulu malah progresif ala Dream Theateran begitu Oh gitu. sebenarnya. Oh. Yang agresif banget. iya yang dicampur sama mathcore-nya si Protest the Hero sama gennya ngambil dari banyak lah dari Periphery dan kawan-kawan kayak gitu.
Nah terus makin kesini kita ngelihat yang nonton kalau misalkan progresif karena musiknya terlalu panjang, banyakan laki-laki dan orang tua ya. Ya. Oke. Terus juga crowd-nya diem nggak seru gitu. Oke. Ya, Akhirnya itu yang akhirnya kita coba, kok teman-teman death metal yang lain-lain kok bisa seru ya, bisa violence dance dan lain sebagainya. Akhirnya kita ya gimana ya ngomongnya ya, Blast the Nights itu sebenarnya band progressive metal yang progresifnya itu lebih kecil, metalnya lebih besar. Oke. Nah dan kita, tapi kita senang banget sama yang namanya progresif. Kenapa? Karena musiknya Blast the Nights itu terus berprogres. Makanya setelah album ini kemarin juga kita juga udah ngobrol-ngobrol juga, musik kita ke depan bakalan lebih kental di metalnya dan bakal lebih happy lagi gitu. Jadi kalau sekarang kan kelihatan tuh pasti ada solo gitar di tengahnya. Nah ini kan udah banyak solo gitar kan. Ke depan mungkin kita lebih senang-senang sama penonton lagi sih gitu. Oh, pantesan vokalis 2 enak jadi interaksi sama Iya, penontonnya. betul. Jadi di album yang besok akan rilis ini yang sekarang lagi dikerjain itu Blast the Night menjanjikan konsep yang lebih fun. Jadi musiknya itu lebih enak dinikmatin waktu live seharusnya ya. Iya, betul. Oke. Betul. Nanti yang sekarang itu masih hampir sama kayak yang sekarang lah. Gitu. Tapi yang kedepannya lagi nanti itu porsi solo gitar akan semakin kecil. Oh. Gitu. Oke. Ada yang bisa dibocorin nggak dari album yang akan datang ini? Sebenarnya udah bocor kok sebenarnya. Oh iya. Di panggung Surabaya aja udah kita mainin kok sebenarnya. yang kemarin. Metal Wars udah dibawain. Udah kita mainin gitu. Tadi juga kita di live session juga kita bawain. Kita bawain. Cuma itu kan memang tabungan konten kita lah ya. Ya. Sebenarnya sih ya itu. Jadi Blast the Night sekarang itu kita nggak lagi main buat diri kita sendiri gitu ya. Jadi dari segala aspek, dari penulisan, dari fotografi, videografinya juga. Jadi yang kita pentingin adalah bagaimana crowd itu happy. Crowd happy sama kita gitu. Jadi kalau beberapa band kan ya nggak salah juga sih, teman-teman band yang lain mungkin masih kayak lebih sibuk memvideokan teman-teman yang playernya gitu ya. Kalau kita justru udah nggak usah banyak di kita, ke belakang tunjukin bahwa ketika Blast the Nights main crowdnya itu happy. Orang bisa ikut berinteraksi lebih ke situ arahnya. Karena teman-teman Blast the Night juga pasti dapat feedback energi yang Betul. ini yang menyenangkan dari crowd kalau seperti itu kan. Karena aku juga ngerasain ketika manggung terus crowdnya tuh banyak, cuman diem itu ngerasanya kayak kurang ya kan. Intimidasi malah rasanya. Betul. Intimidasi. Iya. Beli ini. Iya. Iki kurang Jiko ya nih. Iki vokalisnya gak enak. Kesannya enggak dijudge ya. Vokalis yang mas lo. Iya salah. Mungkin kayak gitu ya. Soalnya, Iya benar-benar. soalnya juga ngerasain sebagai musisi juga kan juga ngerasa kayak muter gitu loh ya kan. Circle pit gitu loh ya kan. Iya Mas. betul. Terus pernah nggak sih ngalamin satu event terus sepi? Oh. Kenapa ini lagi? Kalau bahas yang sepi-sepi. Event sepi mas sering. Sering dan berkali-kali ya. Yang paling banyak sih jujur ya di ibu kota lumayan keras sih. Oh iya. Yap, betul sekali. Lumayan keras karena mungkin dari genre, dari teman-teman maaf ya gitu. Kalau saya salah ngomong atau apa. Respect kalinya ya kayaknya. Oh gitu. Respectnya berbeda mungkin sama teman-teman yang lain. Oh iya. Kalau di kota-kota lain gitu maksudnya. Oh gitu. Kalau di Surabaya menyenangkan toh. Wah, luar Mantap biasa. Surabaya. Mantap Surabaya. Tolong undang kami lagi Siap. Surabaya. Makanya kan kita punya konten namanya Flongo ya. Ya, betul. Tapi khusus Surabaya kita bilang Surabaya deserve more than Flongo kan. Betul. Wih. Itu dia. Serbeja bro, serbeja. Karena emang asik banget gitu. Jadi Siap. ya kalau kayak dari kami sebenarnya ya, kami berlima itu terutama saya bertiga sih. Jarang banget ribut. Kenapa terutama kita bertiga? Makanya dengerin dulu. Jarang banget ribut masalah musik. Oke. Tapi yang kita ributin tuh biasanya tentang bagaimana kita berinteraksi dengan penonton. Pasti begitu. Kami bertiga pasti selalu ngeributin Berarti masalah evaluasinya malah di poin Betul. itu. Iya. Dia kalau udah masalah musik ya gimana ya? Orang bisa ada di Blast the Nights berarti dia punya kemampuan musikalitas di atas rata-rata. Jadi nggak sembarangan orang yang bisa masuk Blast the Nights. Gitu. Oke, sepakat. Tapi kalau misalkan untuk bagaimana cara kita mempresentasikan musik kita ke panggung itu banyak banget faktor. Oke, berarti ini ngomongin variabel entertain ya. Betul. Jadi kita mainnya keren tapi soundman-nya kurang bisa merepresentasikan apa yang ada di kepala kita sama juga bohong. Ya. Gitu. Dan terutama ketika kita ada di panggung gitu, kita lagunya sudah
bicara tentang sesuatu yang bersemangat sekali. Tapi dari vokalisnya mungkin atau dari gitarisnya atau dari kita dari musisinya nggak bisa transmit energi, Ya. mereka juga nggak akan feedback Ya, ke kita. betul. Jadi itu terus yang kami gali terus gitu. Ya, dan senangnya sih selama 2026 ini semakin banyak circle pit yang kita dapat. Semakin banyak violence dance yang kita dapat gitu. Berarti Bless the Nights ini kalau tak ambil kesimpulan ya, craftsmanship-nya mereka itu di aspek apa namanya transfer energi ke penonton Iya, dan itu Betul. Akhirnya kayak dan itu gitu. juga elemen dari suatu kesenian itu tersendiri. Jadi Betul. elemen dari kesenian musik itu menurutku bukan hanya dari musik secara audio, tapi bagaimana mereka bisa mentransfer energi itu ke penonton itu juga skill, itu juga sebuah ya itu apa ya, susah sih. craftsmanship tersendiri. Karena ya. kalau audio di Spotify kita bisa dengar. Banyak. Mas. Benar, Betul. setuju, Tapi setuju. ketika kan gini, pembuktiannya adalah ketika kamu bikin musik, bagaimana yang ada di Spotify-mu, di YouTube-mu itu nggak jauh dengan ketika kamu live. Setuju. Gitu. Itu yang paling Karena- penting. Ya, gitu Karena ya. kalau kita datang ke live-nya suatu band atau suatu musisi, Audio visual itu. iya Ya. dan kita cuman dapat pengalaman audio, ya ngapain sama aja Iya. kayak Kalau kita dengerin kok, Spotify ya. aja kan. Dengerin Spotify aja. Jadi kok. ekspektasi kita datang nonton live-nya suatu band itu kan pasti ekspektasi kita kan kita akan Energi. mendapatkan pengalaman Yes. audio dan juga visual kan. Iya. Nah, apalagi ditambah kalau misalkan ada stage performing atau apa yang Ya. bikin kayak kita pulang itu kita ngomongin sama teman-teman Yes. kita kayak Nah, aduh Bless the itu Night dia. keren banget ini Betul. gini. Karena Nah, band itu kan banyak aspek yang harus kita buat ya Mas ya. Jangan kita ngomong punya community dulu, nggak usah ngomong fans nih. ya. Kalau misalkan kita sendiri pun belum bisa tadi transfer apa yang kita punya ke mereka. Nah, Mereka nggak akan ada attraction ke kita gitu. Nah. Nah kalau sudah jadi community, udah jadi temen, biasanya tuh akan ada muncul beberapa orang yang datang ke kita bilang, Mas aku fans barumu. Contoh kemarin di Jogja, itu Iya. banyak sekali yang ngomong kayak gitu. Keren. Aku fans barumu gitu. Nah Keren, baru nanti keren. ke situ akan convert ke mereka follow sosial media, convert ke perilaku membeli. Nah itu yang sebenarnya kita harus mikirin itu sih. Jadi kalau misalnya kayak Bless the Night sekarang mau dibilang jago-jagoan, kayaknya kita udah nggak ada waktu untuk latihan yang sebegitunya gitu ya. Iya. Bikin musik kayak si ini, bikin musik kayak si itu. Enggak deh. Kalau kami sekarang gimana caranya buat kalian yang ada di depan semua itu happy ngeliat kami main. Wah, itu yang sulit, Relevan di Gen Z itu yang itu. Keren. Mantap. Bless the Night pribadi. Wow. Ini Mas Itu Kiwil rumit barusan banget itu. bersyukur ya Mas Kiwil ini ya. Oh, bukan ya? Kiwil, aku timbul. Harusnya bersyukur ya maksudnya. Kok kayak Tarzan. Malih. Tapi itu yang sulit menurutku karena Iya. kalau ngomongin soal musik development itu di YouTube udah banyak banget kita. Iya, betul. Sekolah musik, les-lesan musik juga banyak. Tapi Banyak Mas. craftsmanship yang tadi tak bilang itu yang gimana caranya transfer energi ke penonton, bagaimana caranya crowd control segala macam, ngerubah Iya, penonton iya. yang pasif kemudian menjadi liar. Energi ya. Itu mau belajar di mana? Nah, itu loh. Ya, sulit. itu pengalaman Mas. Itu Benar, pengalaman. benar. Jadi memang kayak vokalis kita aja berdua. Jadi kadang kayaknya baru 3-4 bulan terakhir yang saya nggak banyak protes ke mereka gitu. Biasanya setelah kita manggung, hari ini hype nih. Tapi pasti tonton lagi, pasti mereka berdua saya panggil. Ini kita kurang gini, kurang gini. Evaluasi. Mungkin mereka juga pasti kayak, aduh Iya, iya, kurang kurang ya. terus gitu. Tapi udah 3-4 bulan ini, puji Tuhan mereka makin bagus sih. Oh iya. Keren. Berarti bener yang diomongin Mas Fritz kemarin katanya vokalisnya habis les di Taman Safari ya untuk, Iya kan? untuk belajar Iya kan? lagi nonton. Iya kan? Iya kan? Bisa mencapai. Bukan Ragunan. sorry. Oke Mas, terakhir ya Mas. Untuk Oke. Bless the Night dan Mundin, teman-teman Mundis, boleh nggak diinfokan bocoran lagu atau rilis kapan boleh dipromosiin teman-teman Mundis? Iya. Iya. Lagu sih udah sering ya. Kita di live tuh udah bawain beberapa lagu. Ya. Yang terbaru yang akan rilis di album next ada 9 lagu. Keren. 9 lagu yang akan Kemarin kita di Jogja kita kasih ada satu lagu paling baru lagi buat Iya, mereka. betul. Berarti masih ada kejutan nih walaupun udah sering di-spill di album Masih, besok ini. Masih. Ya, 9 lagu doain Bulan September. aja buat teman-teman. Amin, Awal amin. September insyaallah mudah-mudahan doain. Awal September kita. amin. Amin. Oke, berarti tongkrongin terus media sosialnya Bless the Night. Iya. Betul. Semoga tidak ada kendala. Betul. Amin. Amin. Berarti ini proses produksi udah sampai mana? Udah selesai Udah beres. selesai. Wah, Tinggal aman ini. Rilis ya Mas. Iya, tinggal masalah Nanti kalau administrasi udah sama rilis lagu. terus Surabaya mampir Mundini lagi ya. Siap. Mantap. Oke. Oke.
Thank you Bless the Night. Thank Thank you you. banyak Oke, sudah mampir di terima Surabaya. kasih Terima kasih banyak. semuanya. Terima Maaf ya kalau ada salah kata. Ya. Terima kasih Mundis. Saya Arif Bindok pamit di sini. Saya Cak Boker pamit Sampai dulu. ketemu lagi di Sampai ketemu setelah lagi. kerja selanjutnya. See you, bye bye. Woo!